Ibu Sumi Pratiwi beserta Bapak Ibu Guru SDN 01 Jagung yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga sehingga kita bisa berkumpul di acara ini tanpa halangan suatu apapun. Masih semangat ibu-ibu? Masih ya, walaupun cuacanya panas ya. Ya, di sini saya akan berbagi praktik ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 oleh saya sendiri. Saya Eni Triani, guru SDN 01 Jagung, angkatan 11. Nah, di sini ada kesepakatan kelas ya, ibu-ibu ya. Yang pertama, tenangkan hati dan pikiran. Yang kedua, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Yang ketiga, hadirkan rasa ingin tahu dan selalu bersyukur. Yang keempat, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kelima, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Sepakat tidak? Mau ditambahin buatan? Ini sudah selesai ya. Nah, ini supaya nggak ngantuk ya, ibu-ibu bisa berdiri berhadapan ya, sama berpasangan nggak apa-apa, boleh sama Mas Yuda ya. Iya, cantik ya Pak Yuda ya. Ini supaya tambah semangat saja. Iya, sedikit biar tambah semangat ya. Iya bapak-bapak, ya. Silakan berhadapan-hadapan. Ini cuma 5 detik ya. Iya, bisa ibu dan bapak menatap temannya dan mulai tersenyum ya. Mulai tersenyum. Belum apa-apa udah tersenyum ya, Bu Anissa ya. Ya, bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Ibu-ibu semua sama bapak ya, bapak ini sendiri ya di sini ya Pak Berdan ya, datang sendiri ya Pak ya. Perasaannya setelah ini saya berikan SBK ini gimana? Rasanya gimana Pak? Malu tapi bisa mencairkan suasana kelas. Oke, malu tapi bisa mencairkan suasana. Menurut Bu Alfi gimana Pak Alfi? Belum mau udah tersenyum sendiri ya. Ya, oke terima kasih ya. Bisa saya lanjut ya. Nah, di sini perkenalkan ada fasilitator saya. Di sini ada Bapak Edi, ya, selaku fasil, dan ada pengajar praktek saya Ibu Kelly. Ya, lanjut. Nah, langsung ke ini ya pemaparannya. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Lalu disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini ada pelajar Pancasila. Biasanya sudah itu diterapkan di sekolah. Ya, pelajar Pancasila ada berapa? Profil pelajar Pancasila? Ada 6. Bisa dinyanyikan bersama? Bisa. Ayo kita nyanyikan bersama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Iya, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta
didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang sudah barusan kita nyanyikan bersama ya Ibu-ibu ya. Iya, bisa kita terapkan ya nanti ya di kelas kita masing-masing. Next Bu. Iya. Nah di sini ada contoh atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir di situ ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Apakah boleh orang dewasa itu berhak memaksa? Tidak ya. Iya, itu adalah teori kontrol ya tentang miskonsepsi. Berikutnya Bu Lilik. Iya. Di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon ya tentang dunia. Yang pertama realita ya atau kebutuhan kita itu sama. Yang kedua semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu orang lain bisa mengontrol. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Dan berikutnya pemaksaan. Ada pada saat bujukan gagal. Lalu model berpikir menang atau kalah. Nah di sini ada teori kontrolnya yang itu ya, yang berikutnya itu ada realitas kebutuhan kita itu berbeda. Lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ya, berikutnya Bu. Ya, di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif. Nah, Ibu-ibu baca di layar sudah jelas? Coba dibacakan Bu Afri yang disiplin positif. Yang berasal dari kata iya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diakui. Iya, terima kasih Ibu Afi. Yang berikutnya bisa dibacakan Pak Wildan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Iya, terima kasih kepada Bu Ami dan Pak Wildan ya, bahwa kita sebagai pendidik itu kita harus bisa menerapkan disiplin positif ya di sekolah kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin positif di kelas Bapak Ibu? Di sekolah Bapak Ibu? Sudah. Contohnya apa misalnya Bu Lilik? Berdoa dengan sungguh-sungguh anak-anak, kemudian mengikuti pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Contoh yang sangat luar biasa ya Bu ya. Iya. Bisa. Iya. Masya Allah ya, karena Bu Lilik ini beragama yang sangat top ya Bu. Bisa dilanjut Bu Lilik. Berikutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ya.
Contoh nilai kebajikan di sini ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dipaparkan, deh. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lalu berikutnya toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan berkomitmen. Nah, di sini ada 9 pilar karakter Indonesia, ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, itu adalah contoh nilai kebajikan. Next. Ya. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu contohnya apa, Bu Anissa? Iya, Bu. Contohnya Makan, ya, itu. nah, iya, tentunya biar nggak seret gitu ya. Kalau menurutku tidur sih. Tidur, iya tidur. Iya. Kenapa kan buat tertentu. Iya. Bu Lili bisa ditambahkan? Contohnya apa, Bu? Apa ya? Dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Minum. Ya, tadi sudah dicontohkan Bu Anissa ya. Nonton HP. Nonton HP itu malah iya setiap hari kita nonton Hiburan. Hiburan. Oke, ya terima kasih semuanya. Ya itu adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang tadi sudah disebutkan Bu Anissa ya, makan minum ya, itu kan juga untuk melangsungkan hidup kita ya. Kalau misal kita nggak makan minum gimana rasanya? Lemes ya? Iya, itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Ya, bisa dilanjut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, itu Inggris ya. Kalau ngomong Inggris kan jangan seliput ya Bu Dewi ya. Nah, yang pertama itu ada apa saja Bu Dewi? Bisa dibacakan semua Bu Dewi? 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu yang pertama ada penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Terima kasih Bu Dewi. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Dewi ya. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan juga kebebasan. Lanjut dulu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga di sini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, misalnya contohnya apa ini? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa ya? Bisa dicontohkan Bu Lili? Menghindari ketidaknyamanan. Iya. Selalu bawa SIM mereka. Oh iya, jadi aman ya Bu Lili ya, biar nggak hilang. Oke, ya itu adalah contoh itu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Berarti kalau kita berkendara kita harus menyiapkan SIM ya. Iya, sebelum kita berangkat ya bepergian menggunakan kendaraan. Ya, next Bu. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas
kan ya. Yang kedua, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, lalu murid menjadi rendah diri. Nah, di sini juga ada penghargaan, bahwa penghargaan itu tidak selamanya itu baik ya Bapak Ibu ya. Iya, di sini itu kalau penghargaan malah tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri ya, dan bisa mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Iya. Next. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Nah, ini ada konsekuensi dan restitusi ya. Yang pertama, penguatan jangka pendek, lalu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya ya, lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada teori kontrol, dirinya yang hanya bisa memegang kontrolnya sendiri ya. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi ya, adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ada pengertian restitusi ya. Nah, tadinya saya juga belum paham ya tentang restitusi ya Ibu-ibu ya. Nah, setelah mengikuti CGP angkatan 11 ini sedikit-sedikit bisa menerapkan ya, bahwa pengertian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan di situ ada ciri-ciri restitusinya. Ada bukan untuk, kalau restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut ya. Misalnya anak datang terlambat, biasanya ibu-ibu langsung ngomong, kamu kenapa terlambat? Kayak gitu, langsung ngomong yang bagaimana? Nah, jadi nanti anak malah merasa bagaimana? Merasa takut ya. Harusnya bagaimana ya Pak Anissa ya? Iya. Bu Anissa sendiri sudah menerapkan ya Bu di CGP angkatan 10 ya Bu Anissa ya. Oke. Iya. Nah, itu adalah ya. Ya, berarti restitusi sendiri di sini itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut, ya. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan penerapan restitusinya ya. Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Lalu guru marah dan murid takut. Nah, biasanya saya juga dulu ya, kalau itu kita mencontohkan atau menerapkannya seperti itu ya. Ya benar Ibu-ibu. Iya ya. Nah, setelah kita mengetahui dari restitusi sendiri, kita bisa menerapkannya ya. Nah, ini konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Itu bisa ya, saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jangan langsung kita menghukum ya. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, restitusinya, yang pertama guru menanyakan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain ya, dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Lalu di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, lalu pembuat rasa bersalah, lalu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu di sini biasanya kalau terjadi kasus itu Bapak Ibu menerapkan yang mana ini?
sebagai teman, iya. Kalau sebagai teman kita enak ya Bu ya. Iya, memberikan itu malah jadi anak itu lebih merasa nyaman ya Bu ya. Oke, kalau Bu Abi sendiri Bu menerapkannya yang mana Bu Abi? Memantau anak tersebut ya Bu Abi ya. Oke ya, terima kasih. Itu adalah 5 posisi kontrol restitusi. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol ya, yang tadi ada penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Kalau penghukum itu kadang, ayo patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu malah anak jadi takut ya. Iya, malah anak tidak nyaman. Kalau pemantau ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu kalau menjadi pemantau ya. Kalau teman, ayolah yang tertib ya, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, dan nanti kita menanyakan ya kesalahannya apa dan kita bisa memperbaikinya ya secara bersama-sama murid tersebut. Nah, di sini ada pembuat rasa bersalah ya. Nah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Lalu sebagai manajer ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita bisa terapkan ya 5 posisi kontrol ini di sekolah kita ya Ibu ya. Iya. Next Bu. Nah, di CGP ini saya sudah sedikit banyak ini ya mendapatkan materi-materi ya. Adapun ada keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja ya? Nah, yang di sini adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Ini contohnya ya pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ya, yang tadi sudah Bu Liliskan tadi SIM ya Bu ya. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ya, dan mencuci tangan setiap saat. Nah, itu sebenarnya apa? Mengapa kok kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan masker ya, dan mencuci tangan setiap saat ya? Itu supaya apa Bu? Menjaga kesehatan ya. Ya, ini adalah tentang keyakinan kelas ya. Next Bu. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas ya? Nah, biasanya sebelum pembelajaran kita menerapkan pembuatan keyakinan kelas ya, supaya pembelajarannya lebih efektif ya Ibu-ibu ya. Benar apa tidak Ibu? Iya. Dan keyakinan kelas ini biasanya kita bentuk kita sendiri atau bersama murid-murid kita? Iya, bersama murid-murid kita, dan setelah disepakati bersama kita bisa menempel ya keyakinan tersebut di dalam kelas kita, dan kita sepakati bersama. Ya, lanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang sudah tadi dipaparkan ya. Kalau kita menemui kasus ya, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Iya, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ya Ibu-ibu ya. Jangan langsung menghukum anak. Iya. Ya, next Bu. Nah, di sini ada rancangan tindakan aksi nyata. Saya nanti di yang sudah saya terapkan di SDN 01 Jatuh ya, yaitu latar belakangnya penerapan budaya positif di sekolah itu merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah ya, dan membentuk karakter murid dan mengimplementasikannya dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya. Tujuannya itu untuk menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan kebiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, next. Nah, di sini ya
kita bisa melakukan langkah-langkahnya ya, yang diantaranya mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah ya, guru juga ya, dan jajaran yang lainnya. Nah, ini adalah aksi nyata penerapan yang sudah saya terapkan di sekolah ya. Ini adalah dokumentasinya ya, bisa Bapak Ibu lihat deh ya. Ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas ya. Di kelas sudah saya terapkan, dan ini adalah budaya positif di SDN 01 Jagung ya. Alhamdulillah guru SDN 01 Jagung hebat dan berkolaborasi, selalu bersemangat ya. Terima kasih. Ada masukan dari Ibu, Bapak, silakan Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya aturkan selamat buat Mbak Eni Triani yang hari ini sukses untuk membawakan diseminasi tentang budaya positif, dan alhamdulillah sudah dilaksanakan di dalam kelas yang kelas 4 ya. Dan semoga kegiatan yang baik ini bisa menjadi tolak ukur untuk teman-teman yang lain dan bisa saling berbagi ya, saling berbagi bersama-sama membuat sebuah budaya positif di SDN 01 Jagung. Dan insya Allah kalau anak-anak sudah menerapkan budaya positif, cita-cita kita untuk menjadikan siswa-siswi SDN 01 Jagung adalah siswa-siswi yang mempunyai profil belajar Pancasila akan segera terwujud. Ya, sekali lagi selamat dan semoga sampai ke depannya Pameran kedua Bu Eni dan Bu Kusmiati bisa sukses sampai di tahap terakhir dan menghilangkan C-nya jadi guru penggerak yang hebat. Selamat, kita terus untuk mereka kedua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah kita yang hebat ya, sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada kita ya, tentunya di dalam mengikuti CPP ini ya, yang tadinya saya sendiri belum pede ya, setelah diberikan dukungan dari Ibu KS ya, Bu Kepala Sekolah SDN 01 Jagung ini, dan guru-guru yang selalu memberikan motivasi yang begitu luar biasa. Saya aturkan terima kasih, dan semoga budaya positif ini kita bisa terapkan di sekolah kita. Dan demikian pemaparan budaya positif yang bisa saya paparkan. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng.
Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Iya, biar tambah semangat, coba Bu Guru sapa lagi biar tambah semangat ya. Halo, selamat pagi, apa kabar? Baik. Halo, selamat pagi, apa kabar? Baik. Oke, baik semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketuanya untuk menyiapkan ya, menyiapkan berdoa ya, Mbak Naira, silakan disiapkan. Siap, mulai. Bismillah.
pembelajarannya berjalan dengan lancar dan efektif, Bu Guru mau membuat keyakinan kelas bersama kalian. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Keyakinan kelas itu apa sih? Siapa yang tahu? Ayo, keyakinan kelas itu apa? Hal-hal yang positif ya, iya, yang nanti kita terapkan di dalam kelas. Nah, Bu Guru akan bagikan ini ya, kertas. Nah, silakan kalian tulis keyakinan apa yang kamu ingin tuliskan ya. Nanti kalian tempel di papan tulis ya. Silakan. Ya. Oke. Tempel ya. Tulis. Oh, silakan ditulis. Kamu mau keyakinan kelasnya apa sih? Dari yang diri kalian itu apa ya? Nah, kita sepakati bersama ya. Nah, Gibran, semangat Gibran. Nah. Nah, sekarang tuliskan keyakinan. Nah, sekarang tuliskan keyakinan kelas kamu apa? Ayo, Bu Guru ingin tahu nih ya, supaya nanti pembelajaran hari ini efektif dan lancar. Ayo, silakan ditulis, nanti bisa ditempel di papan tulis ya. Yang sudah selesai bisa ditempel di papan tulis. Yo, silakan. Sudah, Alana? Belum. Yo, silakan. Oh, Safira sudah, silakan Mbak ditempel. Iya. Oke. Ya, yang lain silakan ditempel. Tulis namanya ya, biar guru tahu nih keyakinan kelas apa sih yang kalian inginkan ya. Oke, yuk. Bisa sebelahnya sini. Nah, sini. Nah, sini juga. Hati-hati. Sudah semua? Kenapa Mbak Naira? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Nah, coba ini ya, Bu Guru bacakan atau ada yang maju nih ya dari kelompok 1. Bu Guru ingin tahu, coba Mbak Fatin sebelah sini, ayo. Kamu baca ini, ada beberapa keyakinan dari teman-teman kamu. Kamu baca dari sebelah sini Mbak. Dari Safira apa Mbak? Itu Mbak yang pertama, tidak bohong. Yang kedua, hormati semua orang. Yang ketiga, tidak minder. Kemudian selanjutnya Mbak, selalu percaya diri. Lalu, iya, hormati semua orang, peduli dan empati. Bisa kita sepakati? Bisa. Bisa. Coba yang baris kedua. Coba. Terima kasih Mbak Fatin. Dari kelompok 2 silakan maju ayo. Kelompok 2. Mbak Binta, silakan maju Mbak Binta. Dibacakan Mbak. Yang ini Mbak. Yang pertama ini Naira. Coba apa? Naira ini Mbak. Yang keras. Kreatif dan inovatif. Iya, lalu? Jujur dan tanggung jawab. Iya, lalu? Tepat waktu dan disiplin. Kemudian apa lagi?
kita sepakati? Bisa. Bisa. Lalu baris yang ketiga ini coba dari kelompok 3. Mbak Naira coba maju. Mbak Naira sini Mbak, dibacakan Mbak. Yang pertama apa Mbak? Hormati semua orang. Yang kedua? Iya, menjaga kebersihan dan kerapian. Nah ini sama, menjaga kerapian ya. Lalu ini juga sama ya Mbak. Apa ini Mbak? Hormati semua orang. Lalu yang terakhir, berani maju. Dan ada lagi satu nih yang belum nih. Sebelum pulang biasanya apa? Berdoa dulu sebelum pulang. Dan apa? Meminta izin jika ke belakang ya. Setuju tidak? Setuju tidak? Wah, kurang semangat ini. Bisa disepakati? Bisa. Nah, nanti kesepakatan kelas ini kita tempel ya di kelas kita. Kita sepakati bersama. Nah, sekarang kita bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Karena kita sudah buat kesepakatan kelas hari ini ya. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif ya. Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Oke? Oke. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu
yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini?
2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Hari ini pelajarannya bahasa Indonesia ya. Silakan kalian buka buku paketnya. Silakan dibuka buku paketnya. Kemarin kita sudah belajar kalimat transitif dan kalimat intransitif. Sekarang kita lanjutkan halaman berikutnya. Silakan semua dibuka halaman 16. Baik, Bu. Apakah kamu tahu guru panggil di sini apa? Tahu, Bu. Iya, betul. Akhir-akhir ini guru perhatikan sebenarnya kamu itu sering sekali terlambat ke sekolah. Guru nggak akan fokus untuk kesalahan kamu, tapi guru hanya ingin tahu alasannya saja. Nah, setiap orang itu pernah mengalami kesalahan. Begitulah hidupnya. Nah, sekarang kita bersama-sama. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu itu akhir-akhir ini sering datang terlambat. Alasannya apa? Dari rumah, jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilometer? Jauh. Lah, kira-kira itu solusinya apa supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya harus memperbaiki sepatu. Kapan? Belum tahu, Bu, karena orang tua saya tidak. Nah, ini sama Binta. Nanti selepas pulang sekolah, Mbak Binta perbaiki sepedanya. Nah, nanti Ibu kasihkan sedikit uang untuk biaya
perbaikan sepeda, dan Bu Guru berharap setelah perbaikan sepedanya itu sudah selesai, Ibu harap kamu tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih, Bu.